Halo teman-teman, Benny Krispiantoro di sini dan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal untuk SKB CPNS 2020 Formasi Guru Bahasa Inggris. Baik teman-teman semuanya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih mengerjakan soal SKB, khususnya soal yang bertemakan error recognition. Jadi selain teman-teman mengerjakan soal mencari jawaban yang benar di pilihan jawaban A, B, C, D, teman-teman juga harus mengerjakan soal untuk mencari jawaban yang salah dalam sebuah kalimat. Contoh number 1. The hiring manager is interviewing to the job applicants to know their skills and experience. Ada 4 pilihan jawaban di sini. The hiring, jadi yang bergaris bawah merupakan pilihan-pilihian jawaban yang ada satu jawaban yang salah. Itu yang harus kita cari. Apakah pilihan jawaban hiring yang salah? Apakah to? Apakah to know? Atau apakah skills? Sekali lagi saya bacakan. The hiring manager is interviewing to the job applicants to know their skills and experience. Nah, jawaban dari kalimat yang pertama ini adalah B, to. Nah, jadi pilihan jawaban B ini adalah pilihan jawaban yang salah, yang tidak boleh ada di kalimat ini. Pembahasannya, kesalahan grammar pada kalimat ini adalah pada kata to. Kata interviewing harus langsung diikuti noun tanpa adanya preposisi to. Ya, jadi ingat sekali lagi teman-teman, ketika ada kata kerja interview, langsung saja diikuti noun di belakangnya. Interview, ya. Mewawancarai siapa? Ya, oh di sini mewawancarai pelamar kerja. Jadi nggak perlu ada kata depan to di antara interview sebagai verb dan job applicant sebagai noun. Contoh lain, the secretary is calling her boss to tell him about a sudden meeting. Kata kerja is calling langsung diikuti sebuah objek secara langsung. Tidak boleh disisipkan kata-kata lain. Objeknya apa? Her boss. Ya, is calling her boss. Jadi bukan is calling to her boss, is calling on her boss, is calling with her boss, tapi calling langsung diikuti noun di belakangnya sebagai objek. Contoh nomor 2. We must think it out again before we make our final decision to take the project. Pilihan jawabannya ada must, think it out, before, and to take. Oke. Jawaban dari soal nomor 2 ini yang salah adalah to take, D. Ya. Jadi pilihan jawaban to take ini yang tidak boleh ada di kalimat ini karena jawaban ini salah. Ya. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Kesalahan pada nomor ini adalah pada frase to take yang seharusnya adalah taking. Di soal we must think it out again before we make our final decision to take the project terdapat 2 kalimat, yakni we must think it out again, dan yang kedua we make our final decision to take the project. Kedua kalimat tersebut di atas digabungkan dengan sebuah kata hubung before. Nah, ini kan ada kata before. Kata must selalu diikuti verbuan think. Nah, udah benar nih, we must think berarti sudah benar. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah harus lihat kata di depan dan di belakang dari yang digaris bawahi tersebut. Misalkan must, nah, dengan we, oh ini pas, karena sebelum kata must
harus ada sebuah subjek we. Antara must dengan think. Must itu adalah model auxiliary yang harus diikuti verb one, teman-teman. Maka think di sini sudah benar, ya. Verb one. Before itu artinya sebelum, ya. Ada kata penghubung di sana, maka teman-teman lihat belakangnya pakai subjek we. Oh, berarti sudah pas, sudah cocok nih, before we, ya. Nah, berarti yang salah adalah di to take ini, karena kita harus menggunakan kata kerja ing di sana. We make our final decision taking the project. Oke, dan ini ingat ketika ada before, ya, we make our final decision, membuat keputusan akhir apa? Mengambil proyek itu. Artinya proses mengambil proyek itu sudah merupakan keputusan yang final. Soal nomor 3. Although he has a strong desire to be a singer, Mark's voice sounds horribly to everyone who hears him singing. Pilihan jawabannya ada A. To be a singer, B. Horribly, C. Who hears, D. Singing. Menurut teman-teman, jawaban yang salah yang mana? Kita lihat, karena soal yang bergaris bawah ini adalah mencari jawaban yang salah, yang tidak pas untuk dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Apakah to be a singer, apakah horribly, apakah who hears, atau singing. Kita lihat, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, ketika ada soal seperti ini, lihat kata di depan dan kata di belakang dari kata yang bergaris bawah tadi. Kalau sudah tepat, benar sesuai grammar, maka berarti itu jawaban yang benar, harus ada di kalimat tersebut. Ketika teman-teman rasa, oh itu nggak pas dengan kata di depannya, nggak pas dengan kata di belakangnya, berarti itulah pilihan jawaban yang harus teman-teman pilih. Ya. Oke. Ya, jawabannya adalah horribly, teman-teman, B. Kenapa? Karena kesalahan pada nomor ini adalah pada kata horribly yang merupakan adverb dan berarti dengan mengerikan. Ya. Sound horribly, ya, bersuara dengan mengerikan, kan nggak pas. Nah, kata sound harusnya diikuti kata sifat atau adjective. Bentuk adjective dari horribly adalah horrible, mengerikan. Contoh lain, the soup tasted weird. Subjeknya the soup, tasted sebagai verb to, diikuti kata sifat weird. Jadi teman-teman, ada beberapa kata yang selalu diikuti oleh adjective atau kata sifat. Kata-kata ini dinamakan dengan linking verbs atau kata kerja penghubung, yaitu kata kerja yang menjelaskan subjek dengan menghubungkannya ke kata sifat predikat. Contoh linking verbs ada kata look, sound, taste, seem, become, remain, turn, grow, appear, keep, smell, prove, stay, be. Nah, be-nya di sini ada is, am, are, was, were. Ini harus diikuti oleh sebuah kata sifat, teman-teman. Tidak boleh kata benda, tidak boleh kata kerja, dan sebagainya dalam konteks linking verb atau kata kerja penghubung. Contoh, tadi taste. Nah, taste kan ada di sini nih. Ya. Oke, maka setelah kata taste diikuti weird. Ya, weird di sini adalah sebuah kata sifat. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman melihat ada kata linking verb dalam sebuah kalimat, maka harus diikuti sebuah kata sifat. Nah, ini saya ulangi lagi, ada look, ya. Look itu artinya di sana terlihat, ya. Sound terdengar, taste terasa, seem nampaknya, become menjadi, remain masih atau tetap, turn berubah, grow tumbuh, appear muncul, keep ya masih ya, smell terasa, proof terbukti, stay tinggal, be to be, is misalkan pakai is ya, she is cute. Nah, cute kan kata sifat di sana. Ya, teman-teman. Itu jawaban dari soal nomor 3 adalah horribly ya. Horribly kita ganti dengan
kata horrible. Maka menjadi although he has a strong desire to be a singer, Mark's voice sounds horrible. Nah, jadi suaranya Mark terdengar mengerikan. To everyone, untuk setiap orang who hears him singing, yang mendengarnya bernyanyi. Soal nomor 4. Like a tomato, a guava has a deserved reputation as valuable sources of vitamin. Pilihannya ada alike, has, deserved, sama as valuable. Jawaban dari soal ini adalah A, alike. Ya, jadi kata alike tidak cocok nih ditaruh di kalimat tersebut atau harus diganti dengan kata yang lain. Pembahasannya, kesalahan pada soal ini adalah pada kata like yang seharusnya like saja. Kata like dalam konteks ini berarti seperti. Contoh lain, unlike his father, Joe always eats junk food for his lunch. Di kalimat di atas kita lihat bahwa subjeknya adalah Joe. Antara Joe dan his father tidak memiliki kesamaan. Joe selalu makan makanan yang rendah gizi atau junk food, sedangkan ayahnya tidak. Unlike di sini diartikan tidak seperti. Nah, dalam kalimat ini kata unlike his father berfungsi sebagai frase kata depan atau preposition phrase, teman-teman. Ya, jadi unlike his father, ini bisa kalau ternyata Joe sama ayahnya sama, berarti like his father, Joe always eats junk food for his lunch. Maka rumusnya adalah like atau unlike. Like itu yang di sini artinya seperti ya. Jadi kalau like seperti, unlike tidak seperti, ya. Plus object, nah, kemudian koma, subject plus verb plus object. Sementara kata alike, alike ini digabung nih, ya bukan pilihan jawaban yang A, E, spasi like, tapi alike yang digabung berfungsi sebagai adjective atau kata sifat dan digunakan setelah linking verb yang tadi saya sebutkan. Ada look, ada taste, ada sounds, ada seems, ada become, turn, dan sebagainya. Contoh, the two girls were embraced because their dresses are alike. Nah, kan? Di sini ada linking to be, are, maka alike-nya di belakangnya karena posisinya sebagai adjective di sana. Artinya apa? The two girls were embraced because their dresses are alike. Kedua gadis itu malu karena bajunya sama. Soal nomor 5. Originally, ice cream was a labor-intensive treat made manually by hand. Originally, ice cream was a labor-intensive treat made manually by hand. Ya, ada pilihan originally, labor-intensive, made, sama manually by hand. Menurut teman-teman, pilihan jawaban mana yang salah? Apakah originally, apakah labor-intensive, apakah made, apakah manually by hand? Tepat sekali, jawabannya adalah D, manually by hand. Kenapa ya kenapa? Kita lihat jawabannya. Manually by hand pembahasannya sebagai berikut, bahwa kesalahan pada soal ini adalah pada frase manually by hand. Dalam hal ini terjadi kelebihan kata atau excessive. Kata manually dan by hand adalah sama. Nah, manually secara manual berarti kan dilakukan menggunakan tangan. Ya. Nah, sehingga cukup gunakanlah salah satunya saja. Apakah manually-nya saja atau by hand-nya saja. Dalam bahasa Inggris, ini dinamakan dengan redundancy atau pengulangan atau kombinasi kata yang tidak perlu dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah, ini kalimat benar nih. The party proceeded toward the west. Redundantnya atau kalimat yang salah, ya salah karena memiliki pengulangan atau kombinasi kata yang tidak perlu. The party proceeded forward toward the west.
Nah, di sana ada kata proceeded, ada kata forward. Nah, ini kalimat ini menjadi kalimat yang tidak benar, yang salah, karena ada dua kata yang sama. Ya, ini dinamakan redundancy. Ya, kata proceeded memiliki makna yang sama dengan forward. Oleh karena itu, kata forward disebut sebagai redundant, kata yang tidak diperlukan. Ya. Berikut ini adalah list kata-kata yang memiliki makna yang sama. Connect, together. Jadi ketika kita menggunakan connect, ya, di sebuah kalimat, kok disandingkan dengan kata together, teman-teman, maka kata itu akan menjadi kata redundant. Harus pilih salah satu. Repeat again, kan seringnya. Tolong ulangi lagi. Biasanya kita mengatakan, can you repeat again? Itu salah. Harusnya, can you repeat please? Nah, gitu aja. Karena ketika kita menyandingkan antara repeat sama again, maka kalimat itu akan salah. Karena ada redundant, repeat sama again. Ya. Join dengan together, proceed sama forward, important sama significant, return sama back, kan sama artinya. Same sama identical, sufficient sama enough, transmit sama send out, chief sama main. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap semangat, teman-teman yang sedang berjuang. Semoga dimudahkan rezekinya. Semoga sukses.